Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pasti Luar biasa ya. Oke, adik-adik. Saat ini karena Tuhan kita luar biasa. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita harus tenang. Kita duduk diam, kita menghadap Tuhan. Kita mau satu duduk mulai. Satu duduk. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan ku berani tampil beda. Ayo ya, kita semangat ya adik-adik ya. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik, siapa nih yang di sini berani tampil beda? Bedanya apa? Ayo. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Cece. Apa, Cece? Pemberani. Wah, berani ya. Harus berani melawan siapa tadi? Iblis. Betul ya. Kita adalah anak-anak Tuhan, harus berani.
Oke, sebelum kita nyanyi lagi, kita mau berdoa dulu ya, Worship Kids. Kita berdoa dulu yuk. Angkat tangannya, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau boleh mempertemukan kami kembali di ibadah Worship Kids melalui Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami sepanjang minggu, sudah kami lewati. Kami bersyukur Engkau terus memimpin kehidupan kami, memberikan kami berkat, kesehatan, dan juga nafas kehidupan ya Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh mengikuti ibadah dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga kami boleh mengakhirinya. Kami juga berdoa untuk setiap lause yang melayani, untuk Lause Mira yang makan firman, untuk Lause Besi dan Lause Yemi, dan semua lause-lause yang terlibat dalam pelayanan, Kau yang memberkatinya ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga teman-teman kami yang ikuti ibadah, biarlah kami boleh duduk diam dengan tertib, dan kami boleh mengikutinya sampai akhir ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung bersama kami. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memimpin kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan senantiasa, sehingga minggu yang akan datang mereka boleh kembali bersama dengan kami beribadah bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa ini di sini yang mau main games? Nah, Lause Besti ada games nih adik-adik. Oke, udah siap belum Lause Besti? Lause Besti dulu ya, kasih games ya. Kita mau olahraga dulu nih, mau gerak-gerak dulu biar enggak kaku ya badannya ya. Oke, silakan Lause Besti. Ya, oke. Kita mau pemanasan dulu karena kita mau gerak-gerak. Kita mau gini dulu, gini dulu. Gini dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gini. Kita gini. Diputar gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi ya, kepalanya ya digeleng-geleng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kepalanya itu dipijit-pijit gini. Kepalanya dipijit-pijit gini, begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi kita geleng kepala lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah panas. Oke, langsung ada games nih. Kita mau gerak ya. Soalnya ada nanti kita mau gerak cepat, mau gerak lambat juga gitu ya. Nggak usah ada nyanyi, ada gerakan. Kalau lo sebut Tony, gerakannya begini. Begini ya, harus begini. Coba gerakannya gimana? Gerakannya begini. Kalau Tony begini ya. Terus, kalau lo sebut berlari, gerakannya harus begini. Harus begini ya, oke. Kalau lo sebut di bawah jembatannya, gerakannya begini. Begini ya, oke? Oke, itu aja dulu ya. Oke, langsung mau bernyanyi, oke? Mulai ya, kita percobaan dulu. Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, oke? Udah bisa ya, kayaknya udah pada bisa ini Bella udah bisa, Gwen udah bisa. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di bawah jembatan si Tony berlari. Berlari si Tony di bawah jembatan. Berlari si Tony di bawah jembatan. Di bawah jembatan si Tony berlari. Ayo. Gimana gamesnya? Lagi
lagi biar adik-adik semua bisa ya. Si Tony, ayo gerakannya gimana? Si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari si Tony di bawah jembatan, si Tony berlari. Lagi ya. Ayo Koko Rio, ayo. Semangat Koko Rio. Semangat semuanya ya, Trestar Cerin, ayo. Oke, 1, 2, 3. Berlari si Tony di bawah jembatan, si Tony berlari di bawah jembatan, si Tony berlari. Oke. Sekian udah kita. capek. Makanan saya nih, silakan. Udah pada capek belum? Mau games lagi nggak? Oh belum capek kata Yuen. Atau tapi langsung udah capek nih, udah ngos-ngosan. Dan biar kurus ya, biar lemak-lemaknya hilang. Capek. Wah, Cece udah capek. Belum. Oh belum. Ya udah sekarang kita lanjut games lagi, tapi kita nggak capek-capek kali ini. Kita cuman belajar untuk berpikir aja. Game selanjutnya yaitu tebak kata ya adik-adik. Saya yakin ya adik-adik di sini pintar-pintar semua deh nebak-nebak ini. Kata-kata ini kalau seacak, nah adik-adik di rumah cuman menyusun aja. Jadi kata apa ya? Seperti itu ya. Oke adik-adik? Siap? Nah, kalau saya kasih clue-nya. Dia ini adalah seorang perempuan. Dia juga ada di Alkitab namanya, di Perjanjian Lama. Kira-kira siapa ya? Coba disusun. Kelihatan nggak? Wah. Wah, hebat. Betul nggak, Rosa? Wah, Bella pinter. Betul Tepuk ya. tangan. Bella. Oke, 1 poin buat Bella. Selanjutnya, dia adalah seorang raja yang hebat. Namanya sangat terkenal. Siapakah dia? Daud. Hebat. Udah pinter-pinter ya Mas ya. Next. Daud. Iya, pinter semuanya. Selanjutnya, dia adalah tokoh Alkitab juga. Muridnya Tuhan Yesus. Petrus. Nah, pinter. Yang jawab pasti pinter lah. Selanjutnya, dia juga murid Tuhan Yesus dan juga ada di Alkitab Perjanjian Lama. Siapakah dia? Hah, ayo. Lukas. Wah, pinter, Wen. Selanjutnya, dia adalah seorang ratu yang cantik dan juga ada di Alkitab Perjanjian Lama. Siapakah dia? Esther. Wah, hebat Bella. Oke. Adik-adik sekolah minggu hebat-hebat ya semuanya. Oke, games kita udah selesai. Selanjutnya kita mau nyanyi pujian lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagi ya. Lepas tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki
ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Rosa pengen denger nih, adik-adik ada nggak yang mau kesaksian? Seminggu ini adik-adik ada dapat berkat apa dari Tuhan Yesus? Ada yang dapat hadiah nggak dari orang tua atau teman-temannya? Cece. Ya, ada yang mau sharing nggak? Dari Rosa. Cece? Oh, Cece dapat berkat dari Lausa? Dikasih hadiah? Sama Rosa. Lausa siapa? Sama Rosa Henny. Oh, dari Lausa Heni. Dikasih hadiah apa, Cece? Hah? Ciki ya? Bintisan. Oh, bingkisan. Wah, Cece seneng nggak? Senang. Siapa sih? Iya. Wah, pinter ya, Cece. Ada lagi nggak yang mau berbagi? Seminggu ini dapat berkat apa nih? Tapi yang mau kita tahu. Ayo, siapa lagi nih yang mau bersaksi? Atau adik-adik ada yang pernah nggak kita berbagi ke orang lain gitu, misalnya Bella ngasih sesuatu ke tetangganya, ke teman-temannya gitu misalnya. Ada nggak seminggu ini apa nih yang udah kita lakukan nih untuk menjadi berkat? Baju sama Adit. Cece lagi. Ayah, Cece apa? Tete kasih mama hati. Oh, so sweet. Oke, adik-adik. Kalau saya percaya nih adik-adik di rumah pasti menjadi berkat juga buat keluarganya, pasti diberkati juga sama Tuhan Yesus dan pasti menerima berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa ya. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan nih, Lause minta tolong adik-adik buat siapin alat tulis nih. Bisa buku gambar, bisa kertas HVS, atau buku tulis, sama pensil, pewarna, penghapus, gitu. Boleh ya? Iya, adik-adik, siapin dulu alat tulisnya sebelum kita masuk firman Tuhan. Itu Udah siap semua? Kalau sudah siap semua, ayolah Besti, kita mau nyanyi pujian apa nih? Mau masuk firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Lalu ku baca, srek srek srek, srek
Oke adik-adik, saatnya kita mau dengerin kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losemira. Silahkan Losemira. Terima kasih Losemi. Oke. Halo worship kids semuanya. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan, tunduk kepalanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah pimpin kami, Kau juga telah membangunkan pada pagi hari tadi Tuhan, dengan kami dapat menghirup udara segar Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Kau berikan, dan saat ini Tuhan kami duduk diam untuk dapat memuji nama Engkau dan dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin juga hati dan pikiran kami, semoga kami selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo worship kids semuanya, sebelumnya boleh nggak Lause videonya ditayangin? Memang nggak mau. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. In my job, you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day.
Oke, Lose. Nih anak-anak, apa ada yang udah pernah lihat video itu? Ada yang udah lihat sebelumnya? Menurut kalian apa sih? Video itu tuh tentang apa ya? Ada yang tahu? Ayo Rio, tentang apa yuk? Kalau kita kayak menolong orang itu pasti nanti ada balasannya balik. Oke, terus Bella, menurut Bella apa itu yang Bella tadi tonton tentang apa? Tentang apa Bella? Ayo Sherin, tentang apa? Sherin. Membantu. Tentang membantu. Fiona, ada nggak Fiona? Fiona tentang apa yang udah dilihat tadi? Wah, Fionanya nggak. Oh, Cece mau. Ya, oke. Cece udah lihat tentang apa tadi, Cece? Bantu. Tentang apa? Saya membantu. Saling membantu. Wah, Cece nonton ya tadi ya. Tadi Cece nonton yang bagian yang mana yang ngebantu siapa, Ceh? Yang membantu nenek. Oh, ngebantu nenek-nenek. Cece pernah ngebantu nggak? Enggak. Oh, masa nggak pernah bantu mami? Pernah bantu mami nggak? Pernah. Kesatu. Pernah. Nah, kalian kalau dilihat dari video ini, kita udah lihat bahwa setiap perilaku kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain akan mendapatkan sesuatu lagi. Kita akan membawa kebaikan bagi orang, kita akan mendapatkan kebaikan lagi. Menurut kalian nih, pernah nggak di kehidupan kalian pernah membantu orang lain? Nah, sekarang Lasso mau buka Alkitab dulu deh di Yakobus 1. Enggak baca. Der. Yuk, kita mau buka Yakobus 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Udah dapat semuanya? Udah dapat semua? Udah, lause udah semua? Yakobus 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Lause mau minta Lause Yemi baca 17 sampai 18 ya Lause. Oke, Lose. Kemudian siapa lagi ya? Bella deh, Bella 19 sampai 20 ya, Bel. Oke? Udah ketemu Bella? Udah. Oke. Kemudian ayatnya yang ke-21 ayat 21 sampai ayatnya ke-22. Fiona bisa? Oke. Selanjutnya 2223. Siapa lagi yang udah bisa baca ya? Lause Cucu ada? Lause Cucu bisa bacain nggak? Oke, 22 sampai 23 lah. Lause Cucu ya. 24 sampai 25. Restan ini ada nggak ya? Yakobus berapa Lose? Yakobus 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Udah nemu?
Udah nemu. Udah ya, Rio udah tadi kebagian kan? Nggak tahu sih lo lagi nyari. Ah, Belum, Rio, belum. Rio belum. Berarti Rio ya. Ayat berikutnya ya. Ayat berapa aku lo? Berarti Rio tuh 24-25 ya. Oke. Terakhir 26-27 loh deh. Oke. Oke, siap ya. Yuk lo Yami. Oke, firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat kata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat yang kedua satu. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, adik-adik semua, lause-lause, siapa nih sekarang? Wah, udah dengar firman Tuhan, wah lause saya pernah nih melakukan sesuatu yang membuat bangga sama orang lain tuh merasa terbantu. Ada nggak yang mau cerita begitu? Kalau nggak lose-losenya deh, pernah nggak melakukan sesuatu yang wah rasanya bener nih firman Tuhan tuh kita itu bukan saja sebagai pendengar di ayat yang keberapa? Coba kalau dari kita baca dari Yakobus 1 pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-27, menurut kalian yang harus digarisbawahi menjadi ayat emasnya ayat yang keberapa? Ayat 22 loh, Se. Yes, ayat yang ke-22. Coba baca lagi loh, Se. Ayat yang ke-22 itu apa loh, Se? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, nih, menurut kalian siapa nih? Coba kita lihat nih ya, sama diri kita sendiri. Mau lause-lausenya, mau anak-anak nih sekolah minggu. Pernah nggak sih kita melakukan sesuatu yang menjadi bukan saja mendengar gitu. Kita tuh tiap minggu dengerin firman Tuhan, kita tuh selalu baca firman Tuhan, tapi kita nggak pernah melakukannya, nggak pernah menjadi pelaku Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Siapa yang di sini pernah menjadi pelaku firman Tuhan? Apa sih pelaku firman Tuhan itu loh, siapa yang bisa? Di ayatnya yang keberapa coba? Ayo loh, jawabannya apa sih pelaku-pelaku itu tuh apa sih? Ayatnya yang ke-23, Rio boleh baca?
Atau Udah ditutup loh Alkitab. Oke, langsung yang baca ya. Nih, jawabannya ini ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah umpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi, menurut kalian apa sih arti dari ayat ini? Ada yang mau jelasin nggak? Lause Cucu deh. Lause Cucu, menurut Lause Cucu ayat yang ke-23 ini tentang apa nih, Lause? Gini, jadi kita harus mau melakukan sesuatu seperti yang Tuhan katakan. Ya, Jadi bukan cuma hmm, tahu aja, cuma bisa dengar doang, kita tahu, tapi kita harus mau melakukannya. nah, melakukannya itu seperti apa, Lause? Perbuatannya itu seperti apa? Seperti umpamanya menolong orang lain, seperti ini loh, Mira. Kemarin kan pergi ke Jogja nih ya, ke toko, maksudnya mau belanja. Terus saya lihat ada orang yang suka bawa apa tuh, kayak asongan itu apa tuh, yang bawa makanan itu, yang jual-jualan kayak gorengan pisang goreng atau gitu. Dia nawarin kalau cucu, sebenarnya cucu nggak mau, soalnya kan lagi sakit tenggorokan, nggak mau. Tapi kalau saya lihat teh ya, aduh ini anak kasihan, dagangannya masih banyak, gimana mau menolongnya ya. Tuhan tuh seperti ingatkan, harus beli, terus tapi bukan buat Lause mau kasih lagi ke orang lain yang membutuhkan. Jadi Lause beli itu gorengannya, terus Lause kasih aja ke orang lain. Saya bilang, tolong kasihin ke orang itu. Nah, seperti itu contohnya Lause, Mira. Terharu nih Lause dengernya juga loh. Nih kalian anak-anak pernah nggak melakukan seperti itu? Melakukan menolong orang, tapi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Melakukan sesuatu kebaikan, tapi kita lakukannya untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, sekarang Lause mau kalian, adik-adik, belajar untuk melakukan kebaikan itu untuk orang lain. Siapa yang di sini pernah melakukan kebaikan untuk orang lain? Seperti Lause Cucu, membeli bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Pernah nggak? Nih, kalian pernah nggak kalau jalan-jalan lihat pengemis, lihat pengamen, atau enggak lihat orang yang lagi kelaparan deh, yang kayaknya belum makan 2 hari gitu. Pernah nggak sih kalian ngelihat itu? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Tapi apa yang kalian lakukan? Misalnya kita lagi di mobil atau lagi di motor atau enggak kita lagi jalan kaki. Apa kita hanya lihat saja? Kadang kita, aduh Mam, aduh Mi, kasihan ya orang itu, hanya cukup begitu saja, tapi nggak pernah melakukan sesuatu untuk mereka. Nah, pernah nggak sih kalian cuman, itu namanya hanya simpati, tapi nggak pernah melakukan sesuatu. Terkadang kita, manusia banyak melakukannya seperti itu, hanya merasa kasihan, tapi nggak pernah melakukan, melakukan sesuatu untuk bagaimana merubah mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, di Alkitab ini, di firman Tuhan sekarang, mengajarkan kita bahwa Tuhan itu nggak mau kalian hanya untuk mendengar firman Tuhan saja, tapi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, kalau udah menjadi pelaku firman Tuhan dari dulu, bagus banget. Nah, mulai sekarang, kalau kalian belum pernah nih Lause kayaknya, gak apa-apa. Mulai dari sekarang Tuhan pengen kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan cara apa? Yang kita tadi tonton, melakukan kebaikan. Kebaikan sekecil mungkin. Lause, tapi kan sekarang udah gak pernah keluar rumah, gak pernah lihat orang pengemis. Kan gak boleh anak-anak keluar rumah. Harus diam di rumah aja Lause. Gimana caranya? Ayo, ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu nggak caranya nih kalau kita diem aja, tapi kita nggak tahu harus melakukan apa dengan cara apa? Ada yang tahu? Berdoa. Wah, siapa ini yang bilang berdoa? Ece.
Pinter Cece. Nah, itu yang betul. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Nih, kalian harus ingat-ingat. Nih, rasanya kita punya temen nih. Kalian punya temen banyak, mau di sekolah, mau di rumah. Banyak kan yang gak pernah kalian jumpai, gak pernah kalian lihat. Tapi kalian gak tahu sebenarnya mereka itu sedang merasakan apa, sedang merasakan kesedihan atau enggak. Nah, ketika kita teringat oleh satu teman yang kalian merasa, wah aku inget nih, kangen nih sama teman, salah satu teman ini, boleh kalian doakan. Atau apapun yang kalian lihat, saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, atau kalau tidak, mama papa kalian bantu. Nah, kalian pernah nggak melakukan sesuatu yang kayaknya, wah bener nih, kalau kita melakukan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan kembali. Iya. Pernah nggak? Pernah. Apa? Mami. Di game. Ih, kok di game? Ya, di game. Di game. Ada yang pernah lagi? Tapi kalau jahat aja dikasih balik ya maksudnya. Lesema pernah melakukan atau Leseheni? Oh, pernah Lause. Bentar, feedback, sorry. Pernah Lause, jadi ada. Jadi pelaku firman tuh bener ini mah Lause. Wah, Jadi Lause hebat nih. Jadi adik-adik tahu gak sih, kalau dulu kan dikasih uang jajan tuh ya, dikasih uang jajan sama mama. Dulu tuh waktu SD tuh pulang sekolah gitu. Nah, Lause tuh berniat nih, pulang sekolah pengen beli batagor gitu ya, punya 5.000 tuh, seneng banget. Kata mama, ya udah jajan cuman, tapi kasih 5.000. Terus saya tuh pengen 5.000 tuh dikasih beli batagor gitu, udah pengen banget. Soalnya batagor itu suka penuh terus, banyak teman-teman suka, katanya enak. Nah, terus tiba-tiba tuh ada deket sebelum ke Mang Batagor tuh pas Mas Emma pulang, teman-teman ayo kita beli batagor ya. Nanti nanti kita beli batagor ya. Ya udah. Kalau udah senang aja, pokoknya udah pengen banget. Tiba-tiba sebelum itu tuh ada ibu-ibu yang pengemis gitu, dia minta kasihan kan, terus kakinya tuh udah nggak bisa dan dia tuh bawa anak kayak gitu, dan di situ tuh semua tuh kayak motor tuh ngelewatin aja ngelewatin nyuekin ibu-ibunya gitu. Dan dilihat dari apa sih yang kan ada kan ya tempat buat ininya, dia buat minta uangnya itu tuh kosong, nggak ada satupun yang ngasih. Akhirnya dengan ini saya tinggal punya 5.000, kasih nggak ya, padahal pengen banget batagor. Akhirnya saya mikir ya udah deh, kasih aja, karena kasihan sekali nggak ada yang ngasih. Akhirnya saya kasih tuh 5.000 batagor. Ya udah deh teman-teman, aku nggak jadi ya beli batagor, aku pulang aja. Setelah saya terus ada teman saya bilang, ya udah tuh nih, aku beli 2 dah batagornya, 1 buat kamu. Iya, itu kayak tinggal sisa 5.000. Iya, terharu ya. Iya, tapi Tuhan kasih berkat lagi. Itu yang namanya teman-teman, kalau adik-adik lihat di Alkitab, memberi dengan kekurangan, ya kan? Ada perempuan memberi dengan kekurangan dari nggak punya apa-apa. Tuhan nggak minta, adik-adik kasih 100.000 sama Tuhan, kasih berapa banyak, enggak. Tapi memberi dengan tulus hati, tapi Tuhan akan tambahin lebih. Gitu. Pernah kayak gitu tuh. Nah, siapa yang pernah lagi nih ceritanya, mumpung lagi cerita, mumpung adik-adik dengar, jadi kita bisa kesaksian. Oh, kayaknya saya juga pernah loh di sekolah nolongin orang, terus gimana? Kayaknya pengen denger deh dari adik-adik. Pernah nggak? Nggak tahu, kepo banget. Pernah nggak? Belum pernah? Belum. Bella nih kayaknya udah mau cerita nih kayaknya. Bella pernah nggak nolongin orang? Misalnya teman-teman lu ada yang lupa bawa bekal makanan waktu sekolah nih, terus akhirnya kita kasih bekal makanannya, tapi kita nggak ngasih tahu. Jadi kita taruh aja di mejanya sebagian dari makanan kita. Siapa yang pernah kayak begitu? Ada yang pernah nggak? Aku selalu gitu. Oh, Koko yang selalu dikasih makanan? Ya.
Soalnya mami sering nggak bawa makanan. Mami sering nggak bawa makanan katanya. Iya, Allah. Waduh, bohong banget tuh dia. Benar, pas TK. Lupa kali. Iya, maminya lupa. Ya, tapi kan benar mami nggak bawa makanan. Iya, tapi kan nggak selalu. Hampir selalu. Waduh, dia jujur berarti ya. Nih, siapa yang pernah lagi? Ya, jadi Siapa? mami yang salah. Waduh, maminya yang disalahin ini. Ya, emang salah kan? Ayo, siapa yang pernah lagi? Sherin pernah nggak? Kayaknya udah senyum-senyum nih Sherin nih dengerin cerita si Moses nih. Ada lagi nggak cerita yang kayaknya Lose saya tuh cuma punya uang kayak Lose Emma ternyata di rumah udah ada makanan itu yang kita mau misalnya, ternyata mama tuh udah beliin itu misalnya, atau enggak ngasih sesuatu sama orang yang pokoknya menjadi sesuatu yang dikembalikan lagi kepada kita gitu misalnya. Siapa lagi? Ada Lose lagi yang mau? Gak ada? Lose ini nggak ada? Mau bagi berkat lagi Lose ini? Pengen ngeliat gue. Ada dong, Lose ini. Wih, kita dengerin Lose ini ya. Hampir sama kayak Lose Emma. Lose ini mau tanya nih, seumuran adik-adik sekarang nih, misalkan ketemu sama kakek-kakek yang pakaiannya lusuh, terus dia bawa barang-barang yang jelek-jelek, terus tiba-tiba adik-adik ketemu sama dia, adik-adik mau nyapa nggak kayak gitu? Enggak. Enggak, kenapa tuh? Lebih takut Takut atau ya? iya. Mungkin lebih ke malunya ya mungkin. Ya. Nah, Kak Heni mau cerita nih ya, dulu tuh jarak sekolah Kak Heni dari rumah itu sekitar 30 menit lah. Ya, sekitar 30 menit. Jadi Kak Heni itu kalau berangkat sekolah tuh naik motor. Udah setengah perjalanan, tiba-tiba Kak Heni ketemu sama kakek-kakek. Satu kampung juga sih sama Kak Heni. Jadi kakek-kakek itu mau pergi ke kebun, terus kayak itu lihat dia bawa kayunya gede, nggak gede juga sih ya sebenarnya gede, tapi panjang itu berat sebenarnya. Terus kayak ini lihat kan, kayak ini sapa, kakek mau kemana? Saya bilang gitu kan, terus katanya, ya mau pulang ke kampung katanya gitu kan. Nah, Kak Heni tahu nih, anak-anak seumuran Kak Heni waktu itu, Kak Heni masih SMP sekitar kelas 2, itu pasti malu kan ya, apalagi kayak ketemu sama kakek-kakek gitu, ih kayak jijik mungkin yang udah pakaiannya lusuh, kotor gitu ya, bawaannya jelek kayak gitu, pasti malu dan gengsi lah, nggak akan mau nyapa kayak gitu. Terus Kak Heni bilang, udah kakek ikut Kak Heni aja nih naik motor. Oh jangan, dia bilang Kak Heni itu cucu ya, jangan cu katanya, kasihan kakek bawa kayu nih katanya gitu. Enggak apa-apa kakek, aku bilang gitu. Nah habis itu akhirnya kakeknya paksa terus kan, akhirnya kakeknya mau nih naik motor Kak Heni kan, terus Kak Heni boncengnya sambil bawa kayu gitu. Nah selama di perjalanan tuh Kak Heni papasan terus nih sama teman-teman Kak Heni di sekolah kayak gitu. Dan sebenarnya memang ada perasaan kayak malu, cuman lebih kuat ada rasa kasihannya gitu. Kita aduh kasihan kakek ini udah tua bawa kayu kayak gitu. Jadi lebih kita gimana sih nunjukin kita mengasihi orang tuh bukan kita cuma ngomong aja, tapi gimana tindakannya kita. Nah, setelah sekali Kak Heni ajak itu, dan setiap kayaknya entah pulang sekolah, berangkat sekolah itu Kak Heni sering ketemu sama kakeknya. Jadi karena udah beberapa kali Kak Heni ajak-ajak, kakeknya nggak pernah nolak lagi tuh. Misalkan, ayo Kak ikut, gitu. Ayo kakeknya ikut. Nah, dan yang paling sedih itu sekitar nggak lama lah setelah beberapa kali Kak Heni ajak naik motor, kakek itu meninggal dunia kan. Dan waktu kakek itu meninggal dunia itu kejadiannya tragis banget tuh adik-adik. Jadi waktu kakeknya itu pergi ke kebun lewat jalan yang berbeda tuh, ada jalan perusahaan. Jadi kan lewat mobil-mobil yang gede. Nah, kemungkinan katanya itu kakeknya itu keserempet ya. Nah, keserempet sama entah sama truk kan di perusahaan itu kan mobil-mobilnya besar-besar semua. Nah, jadi 3 hari kakek itu nggak pulang. Dan Kak Heni juga bingung, kok Kak Heni nggak pernah ketemu sama kakek itu. Iya, Kak Heni kira itu kakeknya nginap di kebun. Ternyata enggak, adik-adik, selama 3 hari itu kakeknya hilang. Dan ternyata ditemuinnya kakek itu dalam parit, jatuh. Bukan jatuh sih, keserempet mungkin ya. Terus jatuh, terus meninggal. Nah, selama 3 hari. Dan itu Kak Heni merasa sedih banget. Cuman hal yang Kak Heni ingat tuh gimana sih, waktu dia masih ada, itu Kak Heni
bisa mengasihi dia gitu ya. Dan Kak Heni bersyukur sekali gitu, semasa dia hidup itu Kak Heni bisa tunjukin kasih buat dia, bukan cuma sekedar kayak oh Kak Heni bisa melawan egonya nih, melawan malunya gitu. Nah adik-adik kita mau belajar nih ya dari pengalamannya Kak Heni. Kalau memang di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan, ayo nih kita lakukan selagi kita bisa. Mungkin kita merasa malu, tapi sungguh luar biasanya buat mereka yang kita tolong tuh adik-adik, dapat terima kasihnya. Apalagi kayak pengalamannya Kak Heni setelah beberapa bulan setelah kejadian itu kan kakek itu meninggal kayak gitu, dan itu sedih banget gitu. Dan Kak Heni ingat masa-masa hidupnya tuh wah gitu ya. Terus tambah lagi pas meninggalnya caranya tragis kayak gitu tuh kan kasihan kayak gitu. Jadi selagi kita juga masih dikasih kesempatan nih sama Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan mau nih kasih yang terbaik buat orang-orang yang membutuhkan. Mumpung masih kecil ya Lause ya. Dari kecil kita belajar untuk saling. Iya, itu kayaknya masih SMP waktu itu, kayaknya ingat banget itu di situ. Nah, jadi dari cerita Kak Heni, Lause Emma, sama Lause Cucu, semuanya kita dapetin bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengar saja, dan nggak ada waktu, saya masih kecil, saya belum besar, saya nggak punya apa-apa, nggak bisa melakukan sesuatu. No. Semuanya kita bisa melakukan di saat masih kecil, ataupun udah besar nanti, kita harus melakukan segala sesuatu kebaikan. Nah, itu artinya apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mulai dari sekarang, kita mau tunjukkan aksi kita bahwa kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Siapa yang di sini mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Tidak hanya mendengar saja. Benar? Yakin? Benar ya? Mulai saat ini, mulai hari ini, kita anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang tidak hanya mendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin? Amin? Ada amin? Amin. Dengan cara apa Lause? Mendoakan teman pun itu sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Apalagi kita melakukan kebaikan-kebaikan yang real kita lakukan. Oke? Nah, sampai di sini cerita minggu ini, Lause dan anak-anak sekolah minggu. Saat ini kita udah berjanji sama Tuhan, kita menjadi anak-anak yang tidak menjadi pendengar saja, tapi melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menyenangkan Tuhan. Amin? Amin ya. Yuk kita mau berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini dan hari ini juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami saat ini telah mendengarkan firman Tuhan dan kami tidak ingin menjadi pendengar saja Tuhan. Kami anak-anak-Mu ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami dari kecil, sejak kecil ini Tuhan, kami ingin melakukan sekecil apapun Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu pimpin anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo Lause Yemi, saya kembalikan. Oke, terima kasih Lause Mira, firmannya sangat luar biasa ya adik-adik. Dari cerita-cerita Lause-Lause yang lainnya juga, pasti adik-adik semua termotivasi untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Nah adik-adik, satu hal juga yang harus perlu kita ingat bahwa ketika kita menjadi saluran berkat untuk orang lain, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita. Dan ketika adik-adik juga misalkan menyisihkan keuangan adik-adik untuk membantu sesama, adik-adik jangan khawatir kalau adik-adik nanti akan kekurangan, tetapi Tuhan Yesus akan menggantikan berkat untuk adik-adik yang berlipat kali ganda. Oke adik-adik percaya ya? Nah saat ini kita mau dengerin pengumuman nih dari Lause Emma. Oke silakan Lause Emma. Halo semuanya. Oke, Lause mau ngucapin terima kasih dulu sama Lause Mira yang udah bagi-bagi berkat nih hari ini ya. Wah ternyata jadi
kita anak-anak Tuhan itu bisa loh menolong, dan menolong itu nular di luar ini kemana-mana gitu ya, bukan virus yang nular tapi nularnya kita nolong orang ini akhirnya orang juga nolong yang lain gitu ya. Luar biasa banget, terima kasih. Terima kasih juga hari ini pelayanannya loh Yemi sama lo Besti, semangat sekali ya, putar ke kiri putar ke kanan gitu ya. Sampai ketawa-ketawa tuh, langsung lihat tuh bikin videonya. Oke, hari ini kita seperti biasa lo mau ngasih tahu persembahan bisa melalui barcode. Seperti biasa bilang ke mami papinya, mami mau persembahan. Seperti biasa ya, adik-adik pasti udah inget. Boleh memberinya dengan ketulusan ya. Jangan, mami mau uang jajan aku dipotong buat persembahan, dan kayak gitu, oke? Jadi boleh adik-adik kasih persembahan dengan kawin papinya. Terus saya mau terima kasih untuk yang sudah ikut lomba nyanyi kemerdekaan. Tepuk tangan dulu dong. Udah pada lihat belum videonya? Udah pada lihat? Bagus lah, Mak. Videonya bagus. Oh belum? Mau ditayangin? Tayangin aja, Su. Oke, tayangin dulu ya sebelum ini. Oke, bisa bentar. Kita mau. Guys, hai guys. Kita maunya nih, oke dengerin ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku dapat mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Selamat Nah, itu dia. Wah, tepuk tangan dulu dong langsung buat yang udah nyanyi. Nah, buat adik-adik yang lain yang belum ikutan tahun depan, tahun depan ya, masih ada lagi, nanti kita ada acara lagi, kita lomba. Jadi pada ikutan ya, tenang. Nanti hadiahnya untuk yang pemenang-pemenangnya kita tunggu ya, masih kepo kan siapa yang jurinya tuh, nanti tenang aja, spesial dari Los Egi dikasih Mercedes Benz ya Los Egi ya. Amin. Amin. Oke, Los Egi, silakan Los Egi, ada tambahan dari Los Egi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk yang ikutan videonya. Siap-siap. Berarti pada siapin aktivitas ya, minggu depan kita aktivitas. Aktivitas kita mulai bulan depan, kita akan aktivitas di minggu pertama dan minggu keempat. Nah, sama adik-adik jangan lupa, bulan September ini kita ada lause baru loh. Jadi adik-adik tungguin ya.
Oke, kira-kira lusa-lusa kapan nih ngajarnya ya? Nanti tiba-tiba, makanya adik-adik harus rajin sekolah minggunya, biar kita bisa ketemu sama lusa yang baru ya. Oke, silakan lusa Yeni, lusa Besti, terima kasih. Terima kasih loh Saima. Oke adik-adik, ibadah kita mau selesai. Sekarang kita mau masuk doa penutup. Doa penutup dibawakan oleh Lausa Anton. Persilakan Lausa Anton untuk doa penutupnya. Oke. Halo semuanya. Yuk kita doa ya. Yuk kita sama-sama doa. Rio udah siap doa? Oke. Pinter. Semuanya tutup matanya ya. Semuanya merem. Yuk tundukin kepalanya. Kita sama-sama doa. Anton yang ngomong sama Tuhan, kita doa. Yuk. Tuhan yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik kepada kami semua. Tuhan baik kepada guru-guru yang mengajar, lause-lause yang ada. Tuhan juga sangat baik kepada setiap anak-anak kami semua yang ada ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan juga sangat baik kepada orang tua kami juga semua yang sudah mendidik kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dan membawa kami kepada komunitas sekolah minggu ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa bersama-sama menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu ini Bapak, aku berdoa dengan kasih karunia dan sesuai dengan kemurahan-Mu ya Bapak. Aku percaya Engkau tidak pernah membiarkan mereka sedetik pun melenceng ataupun keluar dari jalan Tuhan. Pasti Tuhan selalu menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun kami tahu Tuhan untuk bisa hidup mengikuti jalan Tuhan itu nggak mudah, nggak gampang. Justru kami seringkali mengalami banyak kegagalan Tuhan karena lingkungan sekitar kami, pengaruh-pengaruh dari luar. Apalagi Tuhan anak-anak kami saat ini sangat dibanjiri atau banyak sekali tawaran-tawaran dari dunia, nilai-nilai dan budaya dunia yang menggoda dan menurut pandangan mata manusia ataupun anak-anak itu sangat menarik Tuhan. Oleh sebab itu kami mau membentengi anak-anak kami ini sekali lagi dengan doa kami Bapak. Kami menyerahkan setiap mereka ini yang saat ini baik dalam tumbuh kembang masih sangat kecil ataupun mereka yang sudah duduk dalam bangku sekolah Tuhan. Kami berdoa berapapun atau usia berapapun mereka pada hari ini, kami tahu Engkau dengan Roh-Mu Tuhan menolong mereka semua, baik itu melalui orang tua mereka, baik itu menjaga pergaulan mereka di sekolah, di lingkungan rumah di sekitarnya, atau dimanapun mereka keluar dari rumah bertemu dengan orang-orang, bahkan juga secara khusus kami mau membentengi dan berdoa untuk anak-anak kami ini yang hari-hari ini banyak menghabiskan waktunya dengan gadget ataupun handphone mereka. Kami berdoa supaya apa yang mereka lihat di handphone mereka itu bisa terlindungi daripada hal-hal yang buruk, pengaruh-pengaruh negatif. Ketika mereka melihat hal-hal yang tidak baik, kami mohon Roh-Mu Tuhan yang ada dalam hati mereka, menolong mereka untuk mereka bisa menjaga mata mereka, sekalipun mereka belum mengerti, tetapi Roh-Mu yang membentengi mereka dan menolong mereka semua. Kami percayakan setiap anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau apa yang kami lakukan setiap minggu ini adalah cara yang kami rindukan untuk bisa membentuk mereka Tuhan melalui pola pikir mereka dan hati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami semua bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah bisa kembali Sunday School dan kami berdoa untuk guru-guru ini Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik ke depannya lebih baik lagi dalam pelayanan mereka. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua adik-adik kita bilang sama-sama amin. 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 I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place.